Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami akan mendengar dan merenungkan berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat yang ke-11. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memperhatikan dengan baik-baik situasi lingkungan di mana kita tinggal. Kita tidak bisa menutup mata terhadap keberadaan lingkungan kita. Kita juga tidak bisa antipati atau melepaskan tanggung jawab dari kondisi yang ada di sekitar kita. Satu kebenaran yang selalu terngiang di dalam benak kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Kita harus memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang sedang digiring ke dalam pembantaian. Dalam kitab Roma pasal 3 jelas bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah karena keberdosaannya itu. Dan upah dosa itu adalah maut dan seterusnya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sedang digiring dalam istilah Amsal pasal 24 ayat yang ke-11 itu. Mereka diangkut untuk dibunuh. Ini melambangkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sedang mempersiapkan diri diangkut ke dalam pembunuhan. Nah, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 20 jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Dengan kata lain, beban ini harus melekat di dalam hidup orang-orang percaya. Beban ini harus begitu kuat menguasai hidup anak-anak Tuhan. Tentang hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa. Tentang sebuah tanggung jawab kita terhadap lingkungan di mana kita ada. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Bebaskan mereka. Ini tanggung jawab kita. Caranya bagaimana? Melengkapkan kepada mereka pemahaman-pemahaman tentang kebenaran Injil keselamatan itu, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Melalui dan di dalam Yesus ada kehidupan. Lalu yang kedua, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju ke tempat pemancungan. Ada orang-orang yang sudah tidak memiliki tenaga, mereka menyerah. Secara tenaga mereka sudah tidak mampu. Secara kemampuan mereka sama sekali tidak punya daya. Ada satu beban yang begitu besar dari Allah kepada umat manusia ini. Agar seluruh manusia ini diselamatkan. Itulah sebabnya tugas Allah ini dimandatkan kepada kita sebagai orang percaya. Hendaklah kita mengambil hati Tuhan kita ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kita dengan
bagaimana cara Tuhan memandangnya. Memperkenalkan Kristus kepada mereka bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Lepas dari itu, memang ada banyak cara untuk membawa orang-orang yang hendak dibunuh, hendak masuk ke dalam pemancingan itu dengan memberikan nilai-nilai kebenaran melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita. Ada keteladanan yang harus kita tunjukkan. Sehingga pada akhirnya orang-orang kemudian dapat percaya kepada Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Masalah ia mau percaya atau tidak itu adalah bagiannya Tuhan. Tugas kita sampaikan saja kebenaran itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-11 ini menandaskan kepada kita. Mari kita ambil tanggung jawab ini. Doakan. Bangkitkan gairah orang-orang yang tidak percaya. Agar mereka memiliki satu pengharapan kehidupan kekekalan itu. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kita. Sehingga kita menjadi umat-umat yang bertumbuh. Yang mengambil peran dan tanggung jawab Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.